Baik abang dan kakak, di kesempatan hari ini selamat menikmati hari Anda. Saya Kiki Koswara akan menemani Anda dalam sajian acara Obrolan Budaya RRI Net, program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, tonton apa yang Anda dengar. Dan tema kali ini kita akan menghadirkan tentang opera Batak Riwayatmu Kini. Nah, Indonesia tentunya memiliki ragam budaya yang begitu luar biasa. Terus juga diantaranya adalah Batak Toba yang memiliki opera Batak. Nah, opera Batak ini merupakan suguhan pertunjukan beragam dari musik teater, musik tari, terus juga ada nyanyian dan juga terkadang dihadirkan pencak silat sebagai pertunjukan variatif yang sudah muncul sejak dahulu. Baiklah untuk Anda Bang dan Kakak, kita akan mengenal lebih jauh opera Batak bersama Bang Thompson dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, terkenal kata sayang, Bang Thompson ini merupakan seniman Indonesia, kebanggaan Sumatera Utara, bernama lengkap Thompson Parningotan Hutasoit, yang dikenal dengan Bang Thompson HS. Beliau merupakan seniman Indonesia yang dikenal melalui karya sastra berupa artikel, puisi, dan esai sastra yang dimuat di sejumlah media massa seperti Media Indonesia, majalah Tapian Kompas, Batak Post, dan Inside Sumatera, serta tentunya beliau mahir memainkan musik khas Batak yaitu khas sapi, serta menulis skenario dan menjadi pemain teater. Terus juga kita juga akan berbincang bersama Kaleni Natalina Sipayung yang merupakan Sekretariatan Plot Alumnus Sastra Batak Pekerja Swasta. Ivan Sihaan adalah koordinator OBC atau Opera Batakem etnomusikolog, serta Ilham Siregar penyanyi etnomusikolog. Salam budaya. Salam Baik, budaya. untuk di sesi hari ini kita ingin mengenal lebih jauh mengenai opera Batak nih Bang Thompson terlebih dahulu ya. Nah, dari sejarah, menurut sejarah nih mengenai opera Batak yang merupakan seni peran pada masyarakat Toba, ini ternyata sudah ada sejak dahulu ya Bang? Ya, sekitar tahun 1920-an lah ada catatan tentang grup di Sitamiang Samosir, Iya. opera Batak Sitamiang itu ada catatan yang tertinggal sekarang 1927 sudah ada catatan administrasinya. Berupa manuskrip? Ya, pemain-pemain yang bergabung di grup itu menerima honor dan ada bukti-bukti dia menerima honor, misalnya Tilhang Gultom sebagai pelopor opera Batak menerima honor di situ, ada tanda tangannya. Iya, iya. Iya. Jadi memang sudah sejak zaman dahulu ya Bang ya, dari tahun 1920 ya. Iya, sebelum Sumpah Pemuda itu opera Batak sudah bisa dipastikan muncul sebagai seni pertunjukan yang mengusung kekayaan tradisi lokal dan menerima pengaruh dari luar. Makanya sebutan opera Batak itu bisa dimaknai sebagai opera gaya Batak. Opera gaya Batak. Opera gaya Batak. Nah ini biasanya bahasa pengantarnya memang harus Batak Toba atau supaya bisa dinikmati oleh halayak dengan penggunaan bahasa Indonesia? Ya, karena kebanyakan orang Batak Toba di situ dominanlah bahasa Batak Toba, tapi ada satu dua cerita seperti cerita dari Angkola, Tiga Penggoda Ulung misalnya dicampur-campur dengan dialek Angkola. Cerita Guru Saman ya dicampur dengan dialek Karo, seperti itu. Yeah. Jadi disesuaikan dengan potensi pemainnya juga atau orang yang mampu berbahasa di luar Daerah Batak tersebut Toba, ya. di luar Batak Toba. Nah kalau untuk pengambilan tema nih Bang, tema apa saja yang biasa diambil dari setiap pertunjukan opera Batak ini? Ya, jadi awal-awal lakon ceritanya itu selalu disebut lakon cerita. Lakon ceritanya itu diambil dari tema-tema folklore yang ada kaitannya dengan folklore cerita rakyat seperti terkait dengan silsilah seperti si Raja Lutung, cerita si Raja Bata, cerita si Singa Mangaraja. Ada juga tema sosial seperti si Boru Tumbaga, ya. Itu tema sosial. Maksudnya ada yang dianggap atau ditemukan fakta sosial, lalu itu diangkat ke cerita oleh Tilhang Gultom, kira-kira begitu. Jadi ada beragam temanya dalam perkembangan. Kemudian juga ada situasi yang
modernisasi juga seperti percintaan romantis si Arden dan si Tiomina misalnya, itu cerita romantis yang diambil dari situasi modern, atau Tilhang sendiri menonton pertunjukan yang lain atau film gitu. Oke, dan ini untuk pada zaman dahulu ya Bang, mengenai opera Batak ini, dari masa dahulu hingga sekarang bagaimana sih awal tampilannya begitu? Apakah memang mesti harus ada pakemnya atau seperti apa nih hingga Iya, sekarang? iya. Jadi opera Batak yang terdahulu lah sebelum direvitalisasi ya. Iya. Yang terdahulu itu jelas pakemnya dibuka bagaimana, misalnya harus dibuat nada tertentu, ropol namanya, do mi sol, itu dibuka dulu baru masuk musik, tarian atau nyanyi, kemudian nanti ada lakon, ada diselang-selingi sampai akhir pertunjukan itu ada musik, ada tari, ada lakon cerita, dan ini tidak sinkron selalu antara musik, tarian dan lakon ceritanya, tapi asik. Jadi seperti pertunjukan variatif real dia itu. Jadi ada elemen tariannya, ada elemen musiknya, ada elemen lakon cerita atau elemen ceritanya begitu. Nah, ini pengambilan cerita itu berupa misalnya dari cerita rakyat begitu ya Bang ya, terus juga tema-tema sosial. Nah, pada saat dulu atau hingga sekarang pernah nggak mengalami yang namanya pergolakan di masyarakat ketika suatu tampilan itu diangkat atau dihadirkan? Ya itu kalau cerita dulu seperti Guru Saman kan itu cerita ada unsur pembunuhan di situ, Boleh kriminal. diceritakan sedikit Bang? Ya ini cerita Guru Saman itu berlatar belakang di Sipahutar, di Tapan Utara ada seorang semacam preman lah yang bernama Guru Saman, datang dari daerah Laubalang, itu daerah perbatasan Tanah Karo dengan Aceh, datang ke Sipahutar. Dia ke sana, memang ada temannya atau muridnya di situ, seorang kepala desa. Jadi kepala desa ini ada berseteru dengan petugas gereja di situ, sintua, semacam sintua, soal hutang, soal penggunaan uang ya. Lalu si sintua ini menagih terus hutangnya, kapan dibayar, kapan dikembalikan uang itu, karena itu bukan uang saya tapi uang uang organisasi gitu kan, uang gereja. Lalu si kepala desa ini merasa tersinggung, lalu kebetulan Guru Saman di situ. Guru katanya, guru, ada yang merasa lebih hebat dari guru. Siapa itu? Ada di sana guru. Jadi si kawan itu sebenarnya memprovokasi lah kepala desa itu. Guru Huria kebetulan, bukan Sintua ya, Guru Huria. Oh iya, tambah apalah. Nah, mereka sepakatlah, udahlah, kira-kira itu nanti akhirnya dibunuh Guru Huria itu, dibunuh istrinya yang sedang hamil dibunuh, dan yang tinggal adalah anaknya. Dan itu sering dikaitkan dengan dikaitkan dengan kriminal waktu itu. Dan si Saman itu, Guru Saman itu dihukum secara hukum Belanda ya, di Tarutung waktu itu ada pos Belanda di Tarutung. Jadi setting waktunya itu sekitar pemerintahan kolonial lah, tahun 1930-an lah. Itu ceritanya Guru Saman itu kasus sosial atau kriminal. Nah, selama Abang berkiprah nih di opera Batak, kira-kira tema atau pertunjukan yang paling membuat terkesan gitu? Ya semua cerita-cerita yang dibuat oleh Tilhang itu menarik. Iya. Ya, menarik secara secara sastra juga menarik, karena bahasanya itu kan, penggunaan bahasanya itu bukan bahasa yang seperti sekarang bahasa Batak Toba, tapi ada yang harus dipelajari atau harus kita buka kamus baru paham betul kalimatnya ini dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Tapi para penonton zaman dulu, beberapa yang kita ketemu dan mengaku, wah itu mereka pahami, karena kata-kata, kalimat yang diucapkan melalui dialog masih mereka mengerti.
Kalau yang sekarang belum tentu bisa mengerti itu. Saya sendiri juga harus selalu membawa kamus ya ketika revitalisasi opera Batak menggunakan misalnya contoh teks percontohannya si Buru Tumbaga. Nah ini untuk karya-karya dari Bang Thompson nih, ada nggak yang diangkat ke layar lebar misalnya atau di-share ke media sosial sesuai dengan kebutuhan sekarang nih Bang? Ya, jadi saya setelah terlibat dalam revitalisasi punya pikiran janganlah hanya cerita yang lama itu. Jadi harus ada usaha baru untuk membuat teks atau naskah yang baru. Jadi tahun 2005 plot ya nanti diceritakan oleh Ibu Leni itu ada untuk melanjutkan revitalisasi. Di plot lah, melalui plot kita mulai menciptalah ada cerita-cerita yang baru, dan saya sendiri juga ada membuat beberapa termasuk yang tahun 2018 ada judul Nai Hasagian saya buat, ada beberapa lah yang pernah di TVRI juga disiarkan, saya buat cerita yang baru. Tapi untuk film ini hanya saya mengadaptasi seperti film Anak Sesada misalnya, itu saya adaptasi dari cerita Nias dan saya buat dengan cara pandang Batak Toba. Nah yang menjadi tantangan nih Bang, karena kan opera Batak ini dari masa ke masa mungkin memiliki tantangannya tersendiri ya. Ya. Kalau sekarang ini bagaimana nih Bang yang menjadi hal apa yang opera Batak ini harus bangkit kembali nih, seperti apa? Ya, kalau opera Batak itu lewat program revitalisasi sudah mulai dikenal kembali, sudah orang-orang lokal atau di kawasan Tapanuli sudah mulai mencoba main opera Batak, meskipun tetap harus kita berikan informasi atau dramaturgi opera Batak itu sesungguhnya gimana. Kita juga sudah bekerja sama 3 tahun dengan isi Padang Panjang misalnya. Mereka lalu paham di sana, pemain-pemain yang pernah terlibat dalam kerjasama itu lalu paham tentang opera Batak walaupun mereka bukan orang Batak. Ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada macam-macam gitu. Jadi macam-macam latar belakang etniknya. Lalu opera Batak ini setelah kita bangkitkan tidak selalu kita arahkan kepada orang Batak saja, siapa saja bisa main opera Batak itu, tapi kita jelaskan ini dramaturginya loh, gitu. Mau kompromi bahasanya juga, ya. Kita ketika pertama kali ke Jerman 2013, pemain kita ada orang Jerman, jadi kita pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, itu dicampur-campur. Lalu konsep itu kita bilang kompromi bahasanya. Oke Bang, tadi kita sudah mendengar tentang plot. Saya penasaran nih, plot itu apa sih, ya kan? Nah ini kita juga ingin berbincang bersama kalian Natalina Sipayung. Plot itu apa sih Kak? Boleh diinformasikan nih. Plot itu pusat latihan opera Batak, Iya. di mana didirikan tahun 2005 oleh Pak Thompson, Ibu Barbara Brower, almarhum Sitor Situmorang, dan Kak Lena Simanjuntak. Jadi plot ini didirikan untuk di mana pengembangan dari 2002 itu revitalisasi opera Batak yang pernah dilakukan oleh Pak Thompson melalui operasi lindung yang ada di Tarutung. Revitalisasi ini bentuknya seperti apa sih? Boleh diinformasikan, entah itu misalnya penggunaan format atau apa begitu? Kalau untuk revitalisasinya sendiri sih kita opera Batak itu untuk mengenalkan ke kalangan yang sekarang itu bahwasanya opera gaya Batak itu masih ada, dan kita sekarang membawanya itu dengan tidak dengan konsep yang lama tapi dengan konsep yang sekarang. Nah pasti ada yang namanya pro kontra ya, pro kontra. Artinya gini, ketika misalnya romantisme generasi lama mengenal opera Batak itu dengan alunan musik yang pakem begitu ya. Nah ini bagaimana tentang pergolakan atau pro kontra di masyarakat mengenai revitalisasi ini, ada nggak? Mungkin saya bisa
Jawabnya soal ini, soal pro kontra revitalisasi. Iya. Awal-awalnya revitalisasi itu mana mungkin dia bisa bangkit lagi. Nah. Nah, dan kasarnya malahan ada yang bilang, bukan kamu yang mengubur itu, kok kamu yang membangkitkan. Kira-kira begitu. Iya. Tapi setelah bisa terbukti, bisa kita revitalisasi, kita pertunjukkan lewat cerita si Bertung Baga misalnya. Oh bisa juga ya, katanya. Termasuk pemain-pemain yang lama itu. Iya. Pemain-pemain opera Batak terdahulu. Sebelumnya mereka pesimis. Lalu mereka melihat, oh bisa juga ya. Cemana kamu buat itu? Cemana kalian buat? Kita terangkanlah siasatnya, strateginya, cara-caranya. Apalagi generasi yang baru itu mau belajar ya. Mau belajar lalu kita support terus, kita fasilitasi terus lewat plot. Oke, kemana-mana kita terangkan ya, kita buat workshop ya. Jadi fungsi plot misalnya itu memfasilitasi generasi baru dan pemain lama. Di sanalah mereka bertukar. Yang lama memberikan pengalamannya. Ada beberapa pemain lama itu mau bergabung ke plot seperti almarhum Julkei Darab, almarhum Alister Nenggolan dan beberapa orang lagi. Dan mereka berbagi. Oh kami dulu kalau main ini begini-begini. Oh iya. Anak muda, generasi baru mulai memahami. Oh begitu rupanya. Tapi kami tidak pintar dengan bahasa Batak Toba yang lama. Ya udah, dicampur-campur aja. Ya, yang penting ada cerita yang mau ditampilkan, dipahami, dan apa yang tidak bisa saya terangkan nanti mereka tambahi. Ya pemain lama itu. Jadi pro kontranya tidak terlalu menonjol, ya. Dan untuk ini nih Bang, saya juga yang tergelitik dengan generasi lama yang masih eksis, mungkin masih ada nggak, entah itu Opung atau siapa generasi yang masih memang melestarikan opera Batak ini? Ya, jadi 2013 setelah kita ke Jerman sudah mulai punya orientasi ini harus kepada generasi baru. Pemain lama itu duduk santai sajalah, ya. Kalau mau main dia oke, tapi kalau untuk militansi tidak bisa lagi. Jadi hanya informan kita, hanya narasumber kalau kita perlu informasi yang lebih komprehensif soal opera Batak yang lama. Tapi orientasi kepada cara lama itu, bagaimana pemain-pemain lama tidak kita ikuti. Misalnya mereka harus punya layar setiap pertunjukan. Sekarang kita nggak perlu pakai layar. Misalnya mereka selalu menuntut, kok nggak ada layarnya? Ya 3 layarnya kan harus ada. Untuk apa layarnya? Kita bilang, ya kalau pakai layar enak. Oh iya kalau ada pakai layar harus ada lagi minimal 2 orang tarik buka layar. Harus ada pekerjanya itu. Kemudian beli layarnya kan nggak ada uang beli layar. Tapi mau kalian nggak dipotong honornya biar beli layar kita? Oh nggak usah lagi. Ya, jadi pencahayaan gimana kemudian tuh, Bang? juga lampu dulu kan lampu general lah, pakai strongking lah, strongking katanya lampu-lampu yang waktu itu dikenal gitu. Jadi itu kan nggak mungkin, itu hanya memori. Ada beberapa kali pertunjukan opera Batak setelah revitalisasi dibuatlah strongking itu untuk kenangan kepada penonton yang masih tersisa. Penonton lama maksudnya. Kalau sekarang kita udah mulai beradaptasi kepada teknik-teknik panggung secara modern gitu ya. Dan termasuk tadi kompromi bahasa itu. Jadi kita beradaptasi. Sifat dari pertunjukan ini sebenarnya karena dia muncul di masa transisi, ya dia harus berani beradaptasi. Bukan harus berani kembali ke yang lama, tapi begitu biasanya seni pertunjukan yang muncul di masa-masa transisi termasuk seperti Katopra, Ludro, beradaptasi dia apa yang berkembang, ya. Apa yang berkembang. Jadi artinya opera Batak pun mengalami perubahan ya Bang ya? Ya perubahannya begitu, tapi dia tidak langsung berubah total ya. Iya. Tetap melihat dari mana dia datang, ya. Tradisi-tradisi yang dibangkitkan atau dimanfaatkan pada opera Batak terdahulu itu tetap kita lirik. Ketika grup opera Silindung sebagai grup percontohan revitalisasi,
kita naikkan pakai keroncong di situ. Oh, oke. Pakai keroncong. Kenapa ada keroncongnya? Ya, di Tarutung itu ada pembuatan gitar dan keroncong. Lalu oke, kita coba main gitarnya juga kita coba, ya. Kita beradaptasi. Tapi kalau keyboard belum kita pakai, ya. Nah, ini terkait tentang alat musik nih Bang. Kita juga ingin mendengarkan nih alat musik khas dari Batak Toba ya. Berikut ini Abang dan Kakak kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari Bang Ivan Siahan dan Ilham Siregar untuk instrumen musik Batak. Berikut ini. Baik Abang dan Kakak, tadi kita nikmati alunan instrumen khas dari Batak dengan judulnya yaitu Si Buka Pikiran ya. Ini Bang Ipan, mengenai alat musik tadi boleh diinformasikan nih jenis musiknya apa yang dihadirkan tadi? Ketepatan tadi kita membawakan beberapa instrumen saja ya, seperti seruling dan hasapi, begitu. Nggak semua ensemble-nya lengkap karena yang main cuma beberapa tadi. Iya. Dan kalau lengkap tadi kan ada 2 instrumen ya. Jika lengkap musiknya apa aja nih alat musiknya? Nah, kalau lengkap biasanya ada 2 jenis, ada yang namanya gondang sabangunan sama gondang hasapi. Ya, kalau gondang sabangunan itu dia dalam pengertiannya ensemble besar, dilakukan pada ritual-ritual besar ataupun kegiatan yang besar. Gondang sabangunan itu di dalamnya ada sarune, taganing, ogung, sama hesek gitu. Sedangkan gondang hasapi ada hasapi 2 buah, ada sarune etek, ada seruling, dan ada juga garantung, ada juga hesek. Ya, ini beralih sedikit nih ke Bang Ilham Siregar ya. Untuk khusus opera nih, jenis alat musik apa yang mengiringi pertunjukan? Apakah memang pakemnya harus seperti itu dari dulu hingga sekarang? Boleh diinformasikan? Untuk penggunaan alat musik di dalam opera itu mungkin pada zaman dahulu, zamannya Tilhang Gultom mungkin ada beberapa alat, contoh seperti taganing, hasapi, suling, karatung juga, dan sarune. Nah, untuk di zaman sekarang yang terkait dengan revitalisasi opera Batak sudah mulai masuk alat musik barat, contohnya seperti gitar sudah masuk. Nah, seperti kita juga kemarin waktu ada acara kegiatan opera Batak Camp itu kita sudah mulai memasukkan alat musik seperti gitar untuk memperindah nada di dalam lagu-lagu operanya seperti itu. Oh ya,
Dan untuk Bang Ivan nih, saya juga ingin penasaran juga, apakah misalnya alat musik yang dari dulu tetap harus dihadirkan, tapi bisa berkolaborasi dengan alat musik baru seperti tadi Bang Ilham bilang gitar gitu. Iya, mungkin bisa ya, dan juga pasti bisa untuk perkembangan. Mungkin beberapa alat musik modern yang memang dia harus ada dan dia mendukung sebuah pertunjukan opera Batak tersebut, ya kenapa tidak gitu. Artinya kolaborasi bisa ya? Ya, tapi dia kadarnya musik tradisionalnya harus memang Tetap menonjol. tetap menonjol. Oke. Iya. Dan tadi Abang juga menyinggung tentang tulina. Saya penasaran nih, saya Tulila. bukan orang tulila ya. Iya, tulila. Saya bukan orang Batak, tapi saya juga penasaran juga mengenai tulila itu seperti apa. Nah, tulila itu sejenis alat musik tiup, ya, sejenis alat musik tiup yang juga dia memiliki nada-nada seperti layaknya seruling gitu. Cuman dia ditiup dari tengah. Ditiup dari tengah, dan dia menghasilkan suara seperti seruling yang sangat merdu, dan biasanya digunakan itu di luar konteks ensemble, di luar konteks kelompok musik, yaitu digunakan para penggembala sapi ataupun kerbau di sekitaran Danau Toba lah gitu. Iya Bang Ivan, kalau untuk ilustrasi musik nih, apakah harus disesuaikan dengan tema dari yang diangkat opera Batak? Misalnya lagunya tentang apa, tema opera Bataknya tentang kesedihan, lagunya pun harus sama atau seperti apa sih? Iya, harus sih, itu menurut beberapa karya-karya yang udah ada juga, musik itu harus menjadi pendukung sebuah pertunjukan sebagai back sound ya. Kalau dia scene-nya lagi sedih ataupun menceritakan hal yang sedih, musik harus mendukung begitu, harus sedih gitu juga, layaknya musik-musik pendukung teater ataupun opera lah gitu. Kalau dia berakting senang, dan musik juga harus mendukung gitu. Iya, baik, untuk Abang dan Kak, kita lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Rasam muhami, jadi padinam muhami, sadok pangisi itano batakon. Wahado Asia, barita na dibuat ko, setan o bakaray. Iyo ko, udamu, raja rami. Nga mula, biyaw sinuti ko raja. Oh, alay. Sungguh mula, toro ako pung, bawa nama siri hute. Yang gupang dua punya itu, tuan beberek ko man yang nagabehelak. Jala belum saut, si patuan nagarion nagabehelak ko. Sengjet tubuan bawa mabuha bajuna. Aje, isi manyang guarnion itu.
dunian sama balganiro munai balganiro anilemu lala nunga ya di dokter lemu nunga dong ninna warna diri yang bagus malu dia badodo maju, pintar dan makmur. Memang harus begitu, Guru. Iya, Tuan. Dan itulah maksud pemerintah Belanda datang ke tanah Batak ini. ale amang suhut si habolonan amang amani na hopulan amani na sumurung amani na lumobi nungaro dison opung mula jadi na bolon sian langit ni langitan sian gijang ni gijangan. Los akahikir masih pulau batu. Los madiamu mesin abaraku. Dia bunga tumukbang-mukbang nabagas di haramani. Jadi benar, Pulau Bagus sudah meninggal. Nanto wana di dokne. Padere sami jeni yo wana itu so. Ayo foto saat kasih. Guru, Iya, Tuan. baik kembali. Baik, Tuan. Kita amin tengah. Buru kuasian. Kui pugu semua. Jalan bagi ampunan. Ya pemirsa dan pendengar, tadi kita nikmati cuplikan singkat ya mengenai opera Batak. Nih Bang Thompson balik lagi. Tadi itu temanya tentang apa? Cerita ini menceritakan bahwa si Pulau Batu itu adalah cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja 12. Oh, jadi menceritakan itu. Iya. Dibayangkan secara imajinatif seandainya ada dinasti itu berlanjut, ya, kira-kira Pulau Batu inilah Sisingamangaraja berikutnya, kira-kira gitu kesannya gitu. Jadi penyampaian silsilah dilakukan juga melalui opera Batak ini ya Bang Iya, ya. silsilah dan hubungan keluarga hubungan keluarga yang mendukung ini, yang mendukung termasuk Sitor sendiri sebagai pengarang cerita itu adalah bagian dari pendukung Pulau Batu itu. Iya. Dan masa kejayaan dari opera Batak ini kira-kira tahun berapa Bang? Masih diminati, terus bagaimana tentang alur mengalami kemundurannya dan upaya dari plot, nanti kita juga akan berbincang bersama kali ini. Gimana nih Bang? Iya. Mulai tahun 1980-an mulai surut lah itu ya. Mereka bilang melep-lep kayak lampu yang sudah mulai kehabisan minyak mulai redup lalu akhirnya padam. Nah, makanya itu latar belakang dari dilakukan revitalisasi tahun 2002 di Tarutung, dan tahun 2005 muncullah plot untuk meneruskan ini biar jangan berhenti, upaya memperkenalkan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya opera Batak terdahulu dan bagaimana ini dimanfaatkan ke depan oleh siapa saja, termasuk oleh menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan kita ke luar negeri ketika plot membawa tim ke Jerman 2013, 2015 dan 2017 dan 2018. Jadi juga sudah kita bawa ke Vietnam bersama Isi Padang Panjang dan Kuala Lumpur. Nah ini terkait tentang regenerasi nih untuk kalian nih. Untuk peminat atau pemain atau pelakon dari opera Batak ini biasanya diambil dari formal sekolah atau memang yang mempunyai bakat alam juga bisa bergabung di plot? Semua bisa bergabung di plot. Yang mau belajar kebudayaan, yang mau belajar opera, silahkan datang ke plot. Cuman kita butuh komitmennya aja, mau belajar atau tidak, atau dia hanya untuk memanfaatkan. Itu biasanya kalau orang-orang seperti itu kita membatasi diri. Jadi siapa aja bisa bergabung. Siapa aja boleh ya. Siapa aja boleh. Dan untuk manajemen pelaku seni supaya tetap semangat begitu, di situ kan perlu juga ada biaya dan seterusnya. Ini kerjasamanya ada beberapa dengan swasta atau dengan siapa begitu? Tidak. Kalau untuk sumber dana kita sampai saat ini paling kita dapatnya itu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan plot. Kalau ada sisa dana itu akan jadi operasionalnya kita. Tapi yang terutama itu kita dapat dana itu dari pendiri plot.
di mana sampai sekarang kita masih disupport oleh Kak Lena Simanjuntak dan Ibu Barbara Brouwer dari Belanda. Oke, jadi artinya tetap eksis ya upload ini melalui Opera Batak, dan tidak hanya Opera Batak juga ya di situ. Iya. Iya. Ini Bang Thompson ke depannya nih tentunya memiliki rintangan yang harus dilalui dalam upaya pelestarian Opera Batak, sekaligus juga untuk harapannya seperti apa? Ya, rintangan yang harus dilalui nih untuk supaya menjembatani antara dua generasi yang lama dan juga yang baru. Ya, rintangannya nanti bagaimana membuat karya-karya baru. Bahannya bisa kita sediakan seperti kemarin di Opera Batak Camp, kita kasih satu contoh, ini buat lagu. Ilham dengan teman-teman membuat apa itu syair yang atau puisi yang saya ciptakan itu dibuat menjadi lagu. Nah, itu rintangan ya. Jadi sekaligus tantangan ya, tantangan kepada orang yang bergabung kepada plot. Jadi ada banyak yang sudah kita sediakan bahan, ada naskah-naskah yang baru ya, misalnya kayak Padang Panjang sampai 2 seri itu kita yang tulis, saya yang tulis, tapi ya, belum sepenuhnya bisa dipahami itu naskah itu, meskipun itu berbasis penelitian. Jadi kita orientasinya atau rintangan itu mau kita terobos bahwa semuanya cerita-cerita yang baru itu kalau bisa berdasarkan penelitian atau berbasis data dan disesuaikan dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang baru, lalu termasuk lagu-lagu juga jangan terlalu menggunakan lagu-lagu yang dibuat Tilang atau pemain-pemain Opera Batak terdahulu, karena itu juga sudah masalah ke hak cipta, ke hak ekonomi, artinya apa segala macam. Dituntut kreativitas untuk pemain musik kreativitas juga, dan inovasi. Nah, kita dorong itu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar naskah atau lakon cerita yang baru, tapi harus ada dong yang lagu yang baru. Harus ada dong tarian-tarian yang apa yang punya ide baru. Jadi terkadang saya selain menulis naskah mendorong itu untuk para koreografer, saya menjadi koreolog. Jadi koreolog dengan koreografer itu berbeda. Kenapa itu? Harus kita jelaskan. Saya tahu idenya tari itu harus begini. Ya, lalu saya butuh koreografer yang menerjemahkan itu. Tanpa melepaskan ke apa namanya ke khususan atau kepakeman dari alat musik itu ya, Bang. Jadi orientasi ke depan rintangannya nah, itu. ini agendanya ke depan gimana nih, Pak? Itulah penciptaan karya-karya baru di Opera Batak, baik lakon ceritanya, lagu-lagunya atau musiknya dan tarian-tariannya. Jangan lagi berkiblat kepada yang lama, itu hanya apa sebatas memori dan memang bagus juga ditampilkan sesekali karena masih ada penonton-penonton yang menyukai cerita seperti itu. Tapi untuk cerita-cerita yang kontekstual itu akan ditonton oleh semua orang ya. Bukan hanya orang Batak, terkadang dengan kompromi bahasa itu dengan bahasa yang bilingual yang lebih dari satu bahasa, itu akan memberikan atau memenuhi selera-selera publik yang baru atau penonton yang baru. Ya. Baik nih, di kesempatan sesi terakhir ini kita juga ingin mendengarkan harapan-harapan dari para pelaku budaya ini dari Bang Thompson. Bagaimana harapan kedepannya nih mengenai Opera Batak? Ya, harapan kita ini ada yang melanjutkan ide-ide revitalisasi itu, kemudian ada kreator-kreator yang baru, termasuk juga yang betul menganggap Opera Batak ini adalah sebuah pengetahuan yang dapat membuka pintu-pintu kepada tradisi dan interaksi-interaksi pengetahuan pertunjukan atau seni pertunjukan. Ya, silakan juga untuk kalian ini menyampaikan harapannya mengenai plot dan juga Opera Batak. Kalau untuk harapan kita itu ada satu gedung pertunjukan Opera Batak, di mana kalau orang datang ke Sumatera Utara, mereka tahu kemana harus menonton Opera Batak tersebut. Dan menciptakan generasi-generasi baru, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Batak sendiri. Nah, ini kalau menurut Bang Ivan nih, Ivan Siahaan ya, yang mana seorang koordinator OBC Opera Batak Camp, etnomusikolog, untuk generasi muda kedepannya seperti apa nih supaya tetap lestari Opera Batak? Yang diharapkan untuk teman-teman generasi pelaku industri kreatif di Batak Toba, kreativitas harus selalu didukung, inovasinya
seperti yang dibilang Bang Thompson tadi, selalu menciptakan hal baru untuk kemajuan kesenian tradisional Batak Toba, itu harapannya sih. Oke, silakan juga untuk Bang Ilham Siregar nih. Sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Ipan tadi, mungkin lebih ke niat untuk generasi muda, lebih ke niat bahwasanya opera Batak ini bukan hanya sekedar tontonan belaka saja, cuman ada beberapa pesan yang akan kita dapat dari opera Batak ini, termasuk kita sebagai memposisikan diri sebagai penonton kah, atau sebagai pelaku kah, atau sebagai bahkan sebagai pemusiknya. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita dapat, hal positif yang bisa kita dapat dari opera Batak ini. Dan juga tentunya generasi muda untuk melanjutkan opera Batak ini harus juga mendapat dukungan dari pelaku-pelaku seni yang sudah senior, seperti Bang Thompson juga tetap mendukung generasi muda, tetap mengajar generasi muda juga. Baik, Abang Daniel, kesempatan hari ini tentunya hampir di penghujung persoalan kita di obrolan budaya RRI Net, yang mana harapan besar mengenai Batak Toba, maksud kami harapan besar mengenai opera Batak agar tetap lestari. Baik, kesempatan hari ini terima kasih untuk narasumber kita Bang Thompson, Bang Ivan, Bang Ilham, juga Kak Leni ya. Sukses selalu untuk plot dan juga opera Batak. Dan mengakhiri persoalan kita ya, kita nikmati satu tampilan yang mana sebagai sesi closing ya di kesempatan hari ini, alunan lagu Anak Tading-Tadingan. Sampai jumpa, dan tentunya kita akan hadir kembali di obrolan budaya berikutnya. Horas. Tiong pemual dang tarinuma, porho pehaudang terjakita, tarsongong sanduk duk nihil hil namar salaoni, nahaci mahu taun aleina gira doau tadik-tadingan nahina. Marumur mawinong sato nga taon, ditinggal honda mang dai nangin, nahacin jalana Berlin hutaun doi, dipaninggal homi diawinang diawong da anak mon si mago aidang tersuhat besidang olong, dipaninggal homi dia aidang tersuhat besidang olon inohong, dipaninggal homi dia.